Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang sangat begitu kami rasakan. Sekalipun saat ini kami datang dengan segala kelelahan dalam kehidupan kami, sekalipun kami harus datang saat ini dalam persekutuan ini dengan begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi saat ini kami mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka biarlah setiap hati-hati yang terluka, biarlah setiap batin-batin yang tertekan mendapatkan penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh House of Grace, yang sudah di-share di grup melalui Pak Raffles. Saat ini tema yang diantarkan kepada kita yaitu saksi iman. Lalu saya mengambil nats firman Tuhan untuk mendukung tema ini. Kita boleh buka semua dalam Yohanes 15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita baca ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-15, kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-27. Sudah dapat semua? Sudah? Kita baca dua-dua ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan hal ini adalah Yesus. Dalam perjalanan pelayanannya, sebelum dia sampai kepada kayu salib, dia katakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau kita berbicara tentang bersaksi, kesaksian, ataupun saksi yang sesuai dengan tema kita, itu mengartikan bahwanya orang yang memberikan kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri melihatnya. Maka sesuai dengan tema, apa yang perlu kita saksikan dalam iman kita? Kalau tadi saksi, saya jelaskan adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Sementara kita tidak hidup pada zaman Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di zaman ketika Yesus sudah menjadi sebuah histori, ketika Yesus sudah menjadi sebuah cerita, ketika Yesus sudah menjadi sebuah kesaksian. Artinya kita tidak melihat. Ya kan? Makanya ada dikatakan iman tidak perlu melihat. Cukup dengan percaya. Maka dari itu sebenarnya kalau saya melihat pengertian melihat di sini bukan hanya sesuatu yang kita bisa pandang secara langsung,
bagaimana saya dengan Bapak Ibu sekalian, saya bisa melihat wajahnya, saya bisa melihat bagaimana fisiknya, saya bisa melihat bagaimana pakaiannya. Tapi saya mau yakini melihat yang disampaikan di sini adalah bisa juga melalui pendengaran akan firman-firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bukan orang yang baru menjadi Kristen. Saya yakin kita semua di sini sudah sejak dari bayi dibaptis menjadi orang Kristen. Artinya apa? Artinya kita sudah mendengar berita tentang Yesus Kristus itu. Kita sudah mendengar berulang-ulang kali tentang pengorbanan Yesus Kristus itu di kayu salib. Kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah berulang kali mendengar tentang bagaimana perjalanan pelayanan Yesus ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita tidak terlalu mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Akan tetapi dalam selama perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita sudah mendengar begitu banyak tentang Yesus Kristus. Sehingga diantarkanlah tema ini kepada kita. Bahwa kita harus menjadi saksi. Oleh karena kita sudah melihat bagaimana Yesus Kristus itu melalui pendengaran akan Yesus itu selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mendengar, kita sudah tahu, jadi apa yang perlu kita persaksikan sebagai orang-orang Kristen. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kita buka kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi ada dua hal yang perlu kita persaksikan melalui apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama adalah apa yang tertulis pada ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Makanya ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk di kayu salib, maka pemahaman tentang hukum Taurat itu diperbaharui. Artinya apa? Kalau dalam hukum Musa, hukum Taurat, pada hukum yang pertama sampai yang keempat itu adalah berkaitan antara hubungan antara kita dengan Allah. Untuk hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 itu berkaitan antara kita dengan sesama kita. Lalu ketika Yesus Kristus dikorbankan, ketika Yesus Kristus disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa manusia, maka itulah yang menjadi kegenapan hukum Taurat. Jadi hal yang pertama yang perlu kita persaksikan sebagai orang-orang Kristen adalah mempersaksikan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. Artinya bukan berarti hukum Taurat kita hilangkan dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi yang dikatakan dalam kitab Roma ini adalah Kristus itu sudah menjadi kegenapan. Artinya bukan karena hukum Taurat engkau akan menerima keselamatan, melainkan karena Kristus Yesus engkau akan memperoleh keselamatan. Lalu hal yang kedua adalah apa yang tertulis pada ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, mari dengar sama-sama, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kesaksian kita yang perlu kita persaksikan dalam iman kekristenan kita adalah kita harus mempersaksikan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sehingga kita ada sampai saat ini.
tanpa adanya Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, percayalah, maka kita masih dalam situasi yang berduka. Kita masih dalam situasi yang kacau balau. Kita masih dalam situasi yang tidak mengenakan. Tapi oleh karena Allah telah membangkitkan Yesus Kristus itu dari antara orang mati, sehingga engkau dan saya menerima keselamatan yang sama. Dua hal inilah yang harus kita persaksikan dalam kehidupan iman Kristen kita. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dikatakan pada ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Tidak ada perbedaan saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama. Tugas kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mempersaksikan dua hal tadi. Bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, dan oleh karena Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga kita memperoleh keselamatan. Bagaimana kita dapat melakukan dua hal ini? Seperti yang dikatakan ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, cukup dengan mulutmu saja mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi cukup dengan percaya dalam hati. Maka pertanyakan sekarang dalam hatimu, percayakah engkau pada Yesus? Yakinkah engkau bahwa Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib sudah menyelesaikan setiap dosa-dosamu? Makanya itu yang menjadi hambatan dan tantangan dalam kehidupan orang Kristen. Kita mengatakan kita yakin kepada Yesus, Dia sudah menyelesaikan segala dosa-dosa kita, tapi kita masih mau melihat ke belakang. Mungkin yang terjadi padaku saat ini oleh karena masa laluku. Mungkin ini terjadi semua karena dosa-dosaku yang lalu. Sementara engkau sudah mengatakan dalam hatimu, Yesus sudah menyelesaikan setiap dosa-dosamu, tetapi mengapa engkau masih melihat kehidupanmu yang lalu? Seharusnya yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, jikalau kita sudah mengaku melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen adalah terus berjalan ke depan. Tidak lagi melihat apa yang telah terjadi di belakang. Yang sudah terjadi menjadi pembelajaran yang baru untuk situasi di masa depan kita tidak terulang setiap dosa-dosa yang terjadi. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu apa tugas kita, yaitu untuk mempersaksikan Yesus Kristus. Kita sudah tahu apa-apa saja yang perlu kita persaksikan, maka kita juga harus tahu apa akibatnya jika kita tidak mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi ingat, akibat dari kita yang tidak mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita, katakanlah hal simpel saja. Kalau kita makan katakanlah di tempat makan yang ramai dengan pengunjungnya. Ini masih contoh yang pertama. Apakah engkau sebagai orang Kristen, sebelum engkau memakan makanan itu tetap berdoa ketika situasi ramai di sekitarmu, orang-orang yang tidak kau kenal, apakah engkau masih tetap berdoa? Kebanyakannya tidak. Kan gitu. Lalu contoh yang kedua, ada orang yang berdoa sebelum dia makan oleh karena makanan yang dia makan itu enak.
Lalu tiba-tiba ketika cuman makan ikan asin dia dengan gadong, dengan apalagi dengan sayur-sayurnya itu. Atau ya mah, sudahlah katanya kan gitu. Artinya apa? Itu hanya contoh kecil. Sementara tugas kita adalah tugas besar, yaitu mempersaksikan bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Mempersaksikan bahwa Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu dari antara orang mati. Tentu artinya ini adalah kita harus menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Jikalau kita malu untuk mencerminkan Yesus yang ada dalam diri kita, maka ingat satu hal, anak manusia itu pun tidak akan memberikan keselamatan kepadamu. Dikatakan pada ayat 26 tadi kan, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Jadi ingat, kalau kita malu mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kita, melalui cerminan tingkah laku kita dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita malu, Yesus pun juga malu mengakui engkau sebagai anaknya. Nah itu akibatnya, kalau kita malu. Tapi kalau kita mau melakukan hal demikian, mempersaksikan Yesus dalam kehidupan kita, ada hal yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan kita peroleh, masih dalam Lukas tadi, pada ayat yang ke-27 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi keuntunganmu, keuntungan saya, ketika kita tidak malu mempersaksikan Kristus itu dalam kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, ingat satu hal, kita akan melihat kerajaan Allah. Dan saya hanya mau mengatakan, dunia yang kita tempati ini hanya bersifat fana, sementara. Ya kan? Makanya ada dibuat lagu, dunia tipu-tipu. Tapi tujuan kita, alamat kita yang sesungguhnya, yaitu adalah kerajaan surga. Makanya disampaikan dalam Yohanes tadi, dia dan kita sudah bersama-sama sejak awal. Jadi engkau adalah orang-orang yang diturunkan dari surga untuk merawat dan memelihara setiap ciptaan-ciptaan Allah yang ada. Bukan hanya untuk merawat dan memelihara, tapi tugasmu juga mempersaksikan Kristus itu, sehingga orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Oleh karena apa? Saya yakin kita semua yang ada di sini meyakini bahwa jalan keselamatan dan hidup hanya Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain untuk sampai ke Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi kesimpulan firman Tuhan, kalau kita mau mempersaksikan Kristus Yesus itu, lebih dari dua hal yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya banyak, tapi dua hal aja. Lebih dari dua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama harus kita lakukan adalah pahami firman Tuhan dengan Roh Kudus. Terkadang kan kita orang awam mengatakan, kami kan cuma jemaat, kami tidak mengerti apa yang dimaksud dalam Alkitab ini. Oleh karena sebenarnya memahami Alkitab harus ada tafsiran segala A, B, C, dan D. Kalau engkau tidak bertugas sebagai pemberita firman Tuhan, cukup minta Roh Kudus untuk menuntunmu dalam pembacaan firman. Maka dia yang akan memberikan pengertian dan hikmat. Ketika kau sudah paham firman Tuhan, maka persaksikan apa yang engkau pahami melalui kehidupanmu. Jadi cerminan dalam pekerjaanmu, jadi cerminan dalam keluargamu. Apa tugasmu sebagai seorang suami? Apa tugasmu sebagai seorang istri? Apa tugasmu sebagai seorang anak? Apa tugasmu sebagai seorang kakak? Apa tugasmu sebagai seorang adik? Apa tugasmu sebagai seorang abang? Cerminkan itu dalam kehidupan keluargamu. Lalu yang ketiga, maka jikalau itu semua sudah kau lakukan,
yakin dan percayalah, engkau dan saya ya akan melihat kerajaan Allah itu. Amin.